Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mahasiswa-mahasiswi dimanapun anda berada yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kuliah online. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mengawali kuliah online ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat Islam. Filsafat merupakan induk ilmu tertua di dunia. Semua ilmu bertumpu dari filsafat, karena filsafat adalah awal dari semua pengetahuan. Filsafat berarti berpikir kritis, mendalam, mendobrak keluar dari kebiasaan, mencintai kebijaksanaan, selalu berusaha menumbuhkan kebenaran yang semuanya itu dilakukan dengan akal. Cabang filsafat Islam itu ada 3, sebagaimana cabang filsafat secara umum, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat yang lain juga begitu, filsafat pendidikan Islam ya. Juga ada pembahasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekarang apa itu sebenarnya makna ketiganya? Yang perlu Anda catat itu, Anda harus mengingat 3 kata kunci dari masing-masing ketiganya. Ontologi kata kuncinya apa? Epistemologi kata kuncinya bagaimana? Aksiologi kata kuncinya manfaatnya. Karena 3 kata ini berbeda-beda, tapi selalu digunakan secara bersamaan untuk memahami suatu perkara. Ontologi terdiri dari 2 suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud yang ada. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasar pada logika. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu mengandung nilai ada atau mengandung nilai wujud yang mana kita sebagai pelajar itu mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk mengenal atau mengetahui apa itu makna tersebut. Mengetahui apa yang ada tadi itu. Bahkan sesuatu yang sifatnya abstrak pun itu masuk dalam kajian ontologi. Misalkan seperti Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi yakin ada. Maka adanya Tuhan itu seperti apa? Malaikat, kita tidak bisa melihat malaikat, tapi dalam ontologi itu dibahas malaikat itu apa ya. Pokoknya segala sesuatu yang mempunyai sifat ada atau wujud itu dibahas dalam filsafat, terutama filsafat Islam ini. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, yang membahas tentang pengetahuan, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik atau prosedur mendapat ilmu dan keilmuan. Oke, ingat ya, kata kunci dalam epistemologi itu adalah bagaimana. Sekarang kita bahas ruang lingkup epistemologi filsafat Islam. Yang pertama adalah sumber-sumber ilmu pengetahuan. Suatu benda atau sesuatu yang wujud itu ketika sudah dibahas dari segi ontologi, maka kita akan mengetahui dari mana pengetahuan itu atau sesuatu yang ada itu kita dapatkan. Misalkan kita akan membahas tentang ketuhanan Tuhan ya. Tuhan sudah didefinisikan dari segi ontologi. Sekarang kita bahas Tuhan itu apa ya, sumber
pembahasan tentang Tuhan itu apa ya. Kita bisa mendapatkan tentang Tuhan dari Al-Quran, hadis. Ruang lingkup yang kedua adalah alat pencapaian ilmu pengetahuan. Alat untuk mendiskusikan tentang Tuhan yaitu dengan menggunakan indera, akal ataupun hati. Sementara metodenya dengan metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani itu penggunaan metode yang mana berawal dari alatnya itu adalah indera. Burhani dari akal, Irfani dari hati. Kalau Irfani itu ya semacam intuisi begitu ya. Seorang ulama itu kadang-kadang mendapatkan bisikan atau ya, Nabi dulu mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu. Nah, ini intuisi ya. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi pengetahuan. Setelah membahas tentang suatu perkara, tentang ketuhanan atau apapun yang dibahas dalam filsafat, maka dikelompokkan. Kira-kira ini masuk dalam pengelompokan pengetahuan yang mana begitu. Memasuki pembahasan aksiologi. Kata kunci dari aksiologi itu adalah manfaat. Intinya itu apa sih sebenarnya kegunaan membahas suatu perkara tadi ya. Tadi sudah membahas tentang Tuhan secara ontologi, kemudian secara epistemologi. Maka manfaatnya membahas tentang Tuhan itu apa? Ini ruang lingkup tentang aksiologi itu ada dua ya, etika dan estetika. Oke, saya berikan contoh lain agar lebih mudah ya. Contoh secara konkret kita akan bahas tentang sholat. Apa ontologi sholat, bagaimana epistemologi sholat, dan bagaimana aksiologi sholat atau manfaat sholat itu sendiri. Sholat adalah perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan salam. Secara epistemologi, sholat merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Cara mengerjakan sholat sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi. Segala permasalahan sholat telah dibahas oleh para ulama melalui ijma' dan qiyas. Sholat dilakukan dengan menggunakan alat indrawi, memusatkan konsentrasi akalnya kepada Allah dengan menguatkan hatinya agar tidak mudah tergoda setan. Coba Anda cermati dalam kalimat ini. Di sini sudah mencakup semua ruang lingkup yang tadi saya bahas di awal di depan tentang ruang lingkup epistemologi ya. Ada sumber, ada alatnya, ada metodenya. Selanjutnya aksiologi sholat. Secara etika, sholat dapat menjadikan seseorang menjadi disiplin karena selalu ingat norma atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara estetika, sholat mencerminkan kebersihan zahir dan batin seseorang sehingga bisa membawa pada keindahan hidup seseorang. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.